Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Misteri Air Mata yang Tak Kunjung Berhenti. Langsung saja kita simak. Rifandi selalu percaya bahwa simpati adalah kelemahan. Ia tumbuh di lingkungan yang keras dan menjadikan itu alasan untuk tak peduli pada kesedihan orang lain. Baginya, yang lemah memang pantas tertindas. Ia bangga dengan kemampuannya menertawakan cerita-cerita duka yang menurutnya drama murahan. Di kantor, ia terkenal sebagai manajer tanpa hati. Pernah suatu waktu, salah satu stafnya menangis karena kehilangan ibunya. Rifandi hanya melirik sambil berkata, "Kalau menangis bisa hidupkan orang mati, saya juga akan ikut." Tawa sinisnya menggema, membuat ruangan jadi sunyi tak nyaman. Setiap ada yang mengeluh, Rifandi menjawab dengan kalimat yang tajam. Jangan jadikan beban hidup sebagai alasan kerja jelek. Ia bahkan pernah menyindir seorang karyawan yang mengaku depresi, menyebutnya hanya cari perhatian. Empati adalah kata yang ia lecehkan tanpa ragu. Namun anehnya, ia selalu menang ketika berdebat. Atasannya menyukai ketegasannya, rekan kerja segan, dan timnya tak berani melawan. Ia merasa kebal dari karma. Dunia ini, pikirnya, hanya milik orang kuat. Dan ia kuat karena ia tidak punya rasa. Tapi kekuatan semu itu mulai retak sejak malam itu. Malam di mana ia menonton berita tentang seorang nenek yang meninggal karena kelaparan. Rifandi awalnya hanya mendengus sambil menggigit roti mahalnya. Tapi matanya terasa panas. Ia menyentuh pipinya. Basah. Ia berpikir itu alergi, mungkin debu. Tapi setetes air jatuh ke baju kerjanya. Ia usap cepat-cepat. Lalu satu tetes lagi. 2, 3. Tangannya gemetar. Ia tertawa gugup, mencoba menepis perasaan aneh yang merayap pelan di dadanya. Tapi tawa itu terdengar asing. Seolah dipaksa keluar dari kerongkongan yang mulai dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak malam itu, pipinya tak pernah benar-benar kering. Rifandi mencoba mengabaikan kejadian malam itu. Ia bangun pagi seperti biasa, berdiri di depan cermin besar di kamar apartemennya yang mewah, merapikan dasi, lalu mengulas senyum tipis, senyum penuh ego yang sudah menjadi ciri khasnya. Tapi ada yang aneh, matanya bengkak, seolah ia baru menangis semalaman. Ia menyalahkan AC, lalu berangkat kerja tanpa banyak pikir. Di ruang rapat saat seorang rekan mempresentasikan laporan dengan gugup dan suara bergetar, Rifandi bersiap mengeluarkan komentar pedasnya. Namun saat ia membuka mulut, sesuatu mengalir pelan dari sudut matanya. Ia menyentuh pipinya, mendapati jari-jarinya basah, tangis lagi. Tanpa alasan, tanpa emosi, hanya air mata. Ia buru-buru ke toilet, membasuh wajah, mengumpat dirinya sendiri. Ini pasti karena kurang tidur, gumamnya. Tapi saat menatap bayangannya di cermin, ia merasa seolah cermin itu tidak hanya memantulkan wajahnya. Ia merasa diperhatikan balik oleh dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya yang ia kenal. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Setiap kali ia melihat atau mendengar orang sedang kesulitan, di TV, di jalan, bahkan hanya lewat obrolan, matanya mulai berair. Seolah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang bereaksi secara otomatis. Tangis itu tidak terasa menyedihkan, tidak emosional, tapi sangat mengganggu. Seperti tubuhnya ingin mengeluarkan rasa yang tidak pernah ia izinkan sebelumnya. Rifandi mencoba pergi ke dokter mata. Hasil pemeriksaan? Normal. Tidak ada infeksi, tidak ada kelainan. "Mungkin Anda stres," kata sang dokter sambil tersenyum. Rifandi hanya tertawa dingin dan menjawab, "Saya bukan orang yang bisa stres." Tapi tubuhnya mulai tak sejalan dengan pikirannya. Air mata itu muncul di rapat, di lift, bahkan saat ia tertidur. Bantalnya basah setiap pagi. Ia mulai membawa tisu kemana-mana. Ia mulai dijauhi oleh stafnya karena terlihat bermasalah. Beberapa rekan kantor mulai berbisik, mengira ia sedang menghadapi krisis pribadi. Tapi yang sebenarnya terjadi jauh lebih menakutkan daripada sekadar krisis. Karena setiap tetes air mata membawa bisikan. Malam itu Rifandi mencoba tidur lebih cepat, berharap air mata berhenti jika ia cukup istirahat.
Tapi begitu matanya terpejam, ia terlempar ke sebuah mimpi yang terlalu nyata. Ia berdiri di sebuah lorong panjang, gelap, lembab, dan penuh suara tangisan. Tangisan anak kecil, orang tua, wanita muda. Semua menyayat telinga, tapi ia tidak tahu dari mana asalnya. Di ujung lorong, ia melihat pintu kayu tua. Saat ia berjalan mendekat, setiap langkah seperti membuat tubuhnya berat. Seolah lantai menyedot tenaganya. Tapi ia tetap berjalan, terdorong rasa penasaran atau ketakutan. Dan ketika pintu itu terbuka dengan sendirinya, ia mendapati sebuah ruangan kecil dipenuhi dirinya sendiri. Bukan satu, tapi banyak Rifandi dalam berbagai usia, dalam berbagai kondisi. Salah satu dari Rifandi itu menangis sambil memohon ampun. Tubuhnya gemetar ketakutan. Yang lain hanya duduk terpaku, menatap kosong ke lantai. Dan satu lagi, yang paling mendekati pintu, melihat langsung ke mata Rifandi asli, lalu berkata dengan suara serak, "Kau bisa membohongi dunia tapi tidak dirimu sendiri." Ia terbangun dengan tubuh basah keringat, tapi bukan hanya itu. Wajahnya pun penuh air mata, dan ia mendengar bisikan, tidak dari mimpinya tapi nyata. Di kamarnya, di dekat telinganya, bisikan itu menyebut nama-nama yang asing baginya. Atau, apakah benar-benar asing? Dina, anakmu yang kau pecat waktu ayahnya sakit. Raffi, yang kau permalukan di depan semua orang. Bulastri, yang kau tertawakan karena menjual gorengan untuk hidup. Satu persatu bisikan itu datang, membuka ingatan-ingatan yang selama ini Rifandi anggap kecil, biasa, bahkan pantas. Tapi ternyata, luka-luka yang ia ciptakan tak pernah benar-benar hilang. Mereka mengendap, dan sekarang menagihnya kembali. Air mata mulai mengalir deras, bukan karena ia ingin menangis, tapi karena ia harus menangis. Seolah semua kesedihan yang ia abaikan selama hidup, kini tumpah di tubuhnya, memaksanya untuk merasakan apa yang selama ini ia hina. Dan tangisan itu semakin deras nih, semakin keras, hingga tak lagi seperti manusia. Hari-hari Rifandi berubah jadi penderitaan sunyi. Ia berhenti bekerja, mengunci diri di apartemen, takut bertemu siapapun. Tapi air mata itu tak pernah berhenti. Bahkan saat ia mencoba tidur, makan, atau sekadar menonton televisi, matanya terus basah, seolah tubuhnya tak lagi mengenal kata kering. Ia sempat mencoba terapi, hipnosis, bahkan paranormal. Namun setiap kali seseorang mencoba membantunya, mereka langsung merasa tidak nyaman. Beberapa bahkan menangis tanpa sebab saat berada di dekatnya. Aura tangisan itu seperti wabah yang menjangkiti siapapun yang bersentuhan dengannya. Ia bukan hanya menangis, ia menularkan kesedihan. Suatu malam, Rifandi duduk di depan cermin. Matanya bengkak, wajahnya tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Ia menatap dirinya lama, sangat lama. Lalu, ia tersenyum. Tapi bukan senyum lega, melainkan senyum hampa. Jadi begini rasanya. Jadi manusia, bisiknya lirih. Tiba-tiba di belakang pantulan cermin, muncul sosok-sosok samar, bukan hantu, tapi bayangan penderitaan. Wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti, kini menatapnya. Tak berbicara, tak menuntut, hanya menatap. Seolah berkata, "Sekarang giliranmu." Dalam sekejap, Rifandi merasa seluruh ruangan mencekam. Udara jadi dingin. Nafasnya berat. Tangisnya meledak, bukan lagi pelan, tapi meraung seperti anak kecil. Dan di tengah suara tangis itu, ia mendengar suara dirinya sendiri. Tapi versi lain, versi kecil, versi polos, yang bertanya dengan polos, "Kenapa kita berubah sekejam ini?" Pagi harinya apartemen itu ditemukan kosong. Tak ada Rifandi, tak ada jejak keberadaannya. Tapi satu hal yang aneh, seluruh lantai kamar tidur basah, seolah baru dilanda hujan deras. Di atas tempat tidurnya hanya ada secarik kertas, bertuliskan, "Air mata ini bukan untuk kalian, tapi untuk diriku yang terlambat belajar menjadi manusia." Beberapa mengatakan ia menghilang, yang lain percaya ia dibawa pergi oleh tangisan yang tak pernah ia bagi selama hidup. Tapi satu hal yang pasti, tak ada lagi orang yang bisa menangis seperti Rifandi.
karena semua air matanya sudah digunakan untuk menebus luka yang ia torehkan sendiri. Selesai.